warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi farada alaina al-hajj wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratul mukarram Allah yang pada saat ini menunggu detik-detik waktu masuknya zawal ditandakan dengan nanti terdengarnya azan dari Masjid Namiroh sebagai tempat sentral hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi. Ketika Namiroh sudah azan, maka disitulah saat-saat di mana hukum tahun ini akan dinyatakan waktunya masuk. Dan ketika itulah mulai dari kita sholat zuhur, asar dengan jamaah qashar dan zikir, semuanya aktivitas kita termasuk waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat dimana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah komitmen sama-sama, ketika sudah masuk waktu zuhur itu semua HP yang kita punya di silent, ya. Jangan ada lagi suara yang berdering-dering. Sampaikan kepada keluarga bahwa saat-saat ini bukan kita tidak bisa komunikasi, tapi saat-saat yang terpenting adalah hablum minallah kita. Karena kalau hablum minallah kita sudah benar, sudah lurus, sudah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka hablum minannasnya pun akan baik. Hablum minannasnya juga insya Allah akan jaga. Ya, semua komitmen sama-sama untuk tidak membunyikan deringan HP, ya. Tausiah kepada kita semua bahwa di sekitar kota Mekah ini ada 15 tempat mustajabah untuk kita berdoa. Yang pertama, multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu tempat yang mustajabah. Dan sekarang ini, waktu sekarang ini sedang diadakan penggantian daripada kiswa Ka'bah. Kiswa Ka'bah, begitu besok kita datang ke Masjidil Haram sudah baru nih. Jadi bapak ibu yang ingin menyaksikan kiswa Ka'bah datang ke Masjidil Haram, cuman kagak hukum. Saudi pinternya begitu, di saat kita kesini diganti di sana. Nggak apa-apa, besok kita akan dapatin kiswa Ka'bah itu yang terbaru. Dan harganya tidak kurang daripada 40 miliar satu kiswa. Subhanallah. Kemuliaan ini adalah sudah menjadi tekad kerajaan Saudi. Beliau berkata di dalam setiap aspek dan di dalam kesempatan, khidmatul hajj syaraful lana. Melayani jamaah seperti kita ini seluruh dunia adalah kemuliaan bagi kami. Apa yang tidak dikerahkan buat kita semua. Dari mulai tenda yang begini permanen, dari mulai tempat yang begini, Masya Allah, dari mulai jemputan, dari mulai minum, dari mulai makan, bersyukur kita kepada Allah, gak pernah kelaparan. Saya pernah merasakan dulu haji tahun 90, tendanya gak begini, tendanya itu pendek, dan antara bus jemputan dengan tenda itu jauh sekali jalan kaki. Sekarang Saudi sudah berubah, semua tempat umum bisa dilalui mobil. Dan nanti kita akan diberangkatkan ke Muzdalifah dengan lancar, insya Allah. Bersyukur kita, ya. Maka kita, kalau kita sedang mewukuf, yang utama kita hadirkan wajah kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang dengannya kita bisa hidup, yang dengan sebabnya kita bisa begini, ya, dengan orang tua kita. Apalagi orang tua kita masih ada, udah sepuh, udah tua renta, doanya mustajabah, ya. Jangan coba-coba kita udah tidur sama orang tua, surga tidak akan dapat kita. Walaupun ibadah kita hidup seumur hidup ibadah, kalau orang tua gak redo gak akan bisa, ya. Semua orang tua kita sudah meninggal, jangan putus. Setiap pada sholat kita selalu doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira kama rabbayani shaghira. Wajib kita hadirkan wajah kedua orang tua kita sekarang, baik di masjid hidup maupun yang telah wafat. Beliau menyaksikan kita sekarang, beliau menyaksikan anak-anaknya, cucu-cucunya yang pergi haji. Berharap sekali doa dari kita
Karena bagi orang yang sudah wafat tidak ada yang lebih diharapkan kecuali doa dan sedekah. Apabila kita punya niat sedekah di tanah haram, di tanah halal, di mana saja, niatkanlah buat kedua orang tua kita yang tak berpulang rahmatullah. Itu pahalanya akan mengalir ke orang tua kita dan kita tidak akan Allah mengurangi pahala kita, insyaallah. Apalagi kita dari riwayat Al-Qamah saja yang ibadahnya luar biasa, yang tidak pernah ada waktu kecuali bersama Rasulullah, kecuali ibadah. Cuma satu kalimat saja sama orang tua dia berkata menyakiti dan orang tuanya tidak redho, mati ya susah. Apalagi kita ingat sekarang kita lagi sedang menjelang wukuf dengan pakaian sederhana. Inilah pakaian yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya lembar ini yang kita bawa. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa, semua amal-amal kebaikan Allah redho, itu yang akan menyelamatkan kita. Siapapun dia tidak pernah terlepas daripada dua helai ini. Dan dua helai inilah sebagai saksi nanti. Maka tradisi orang bangsa kita dan sebagian orang kita, apabila kita pulang haji, ini ihram kita bawa. Ihram kita bawa. Bila perlu kita cuci dengan air zam-zam, kita jemur, jangan diperas. Kita jemur di hotel. Setelah itu kita bawa. Nanti ada saudara kita yang wafat, kita kasih sebagian saja, jangan sepenuhnya. Itu kata dalam satu riwayat, walaupun saya tidak menemukan kesahihan hadis, itu insya Allah akan menjadi saksi bahwa ihram ini pernah kita bawa wukuf di Arafah, insya Allah. Proses perjalanan ibadah haji kita sudah kita mulai dari kemarin, yaitu ketika sudah ucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau untuk haji. Maka saat itu sampai saat ini, sampai nanti kita melaksanakan Jumratul Aqabah, berlakulah yang namanya larangan ihram. Larangan ihram tetap kita harus jaga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidalah. Jangan kita berbuat dosa, jangan kita berbuat fasik, dan jangan kita bertengkar. Dan di saat inilah kita menghayati hidup kita sesungguhnya ini. Hidup kita sesungguhnya ini. Apa ya, sesungguhnya gitu. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Kita datang ke dunia tidak memiliki apa-apa. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, diberikan kita hidup, diberikan kita sehat, diberikan kita rezeki. Bertahun-tahun kita Allah kasih hidup kita dengan begitu banyak nikmat. Dan inilah kita nanti akan menghadap Allah tidak bawa apa-apa kecuali dua helai yang kita pakai ini. Inilah yang insya Allah akan menjadi saksi dan akan mengantarkan kita ke Jannatul Naim insya Allah. Proses kedua setelah kita melalui dari Mekah, sekarang berada di Arafah, dan saat-saat inilah saat-saat yang sangat menentukan. Saat-saat yang sangat Allah banggakan. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah turunkan ampunan, yang lebih banyak Allah ampuni dosanya kecuali di hari Arafah. Sebagian ulama berkata, jika itu wukuf terjadi hari Jumat, Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita tanpa perantara. Langsung Allah turun dari langit ke dunia ini beserta malaikat yang menjadi saksi. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, hambaku datang dari berbagai negara dengan berpakaian sederhana, dengan wajah apa adanya. Katakan kepada mereka, aku telah mengampuni dosa mereka semua. Dan apa yang mereka minta, aku akan jawab, aku akan penuhi panggilan mereka. Subhanallah, di hari yang mulia ini. Maka setelah proses daripada Arafah, gunakan kesempatan waktu yang begitu berharga dengan munajat kepada Allah, dengan doa, dengan zikir dan tilawatil Quran. Di dunia ini apa zikir yang paling tinggi? Paling tinggi zikir tidak ada lagi kecuali tilawatil Quran, membaca Quran. Zikir apapun kita lakukan semuanya baik. Salawat kepada Rasulullah semuanya baik. Tapi yang paling tinggi adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Terlepas tahu makna dan tidaknya, Al-Quran tetap mulia. Maka ibu bapak membaca Al-Quran, setelah dibaca, taruhlah dia di atas dengkul kita, taruhlah dia di atas semua badan kita. Jangan Al-Quran ditaruh di kaki kita. Itu namanya su'ul adab.
Kita naruh Quran nih di tas kita, kaki kita kemudian di kaki dekat Al-Quran. Itu namanya su'ul adab kita terhadap Al-Quran. Muliakan Al-Quran, takzimkan Al-Quran, agungkan Al-Quran, karena dia kalamullah, ucapan Allah. Buat apa? Buat mengatur kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, membawa Al-Quran, membawa kitab suci dan membawa hadis-hadis beliau. Dan inilah yang menjadi sumber kehidupan kita, mengatur hidup kita. Allah takdirkan di dalam hidup ini ada beberapa mazhab. Dari berbagai mazhab itulah semuanya benar, semuanya adalah dari Allah. Maka kita beribadah haji berdasarkan mazhab-mazhab yang kita pegang, berdasarkan mazhab-mazhab yang kita ikuti. Baik mazhab Hanafi ada dasarnya, mazhab Maliki ada dasarnya, mazhab Syafi'i ada dasarnya, mazhab Hambali ada dasarnya. Semua itu mereka ini disebut dalam Al-Quran disyaratkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah para imam-imam yang besar, itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Mohon maaf. Setelah proses kita dari Arafah, nanti kita diberangkatkan ke Muzdalifah. Disunahkan kita untuk mengambil batu di Muzdalifah, dan diwajibkan kita untuk mabit di Muzdalifah. Jadi mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, mengambil batu di Muzdalifah hukumnya sunnah. Walaupun mungkin dari Mekah kita lihat beberapa saudara-saudara kita sudah banyak yang mengambil batu tuh ya, di gunung-gunung udah ngambil batu. Tadi juga saya lihat di Arafah udah banyak nyari batu. Pada sunnahnya di Muzdalifah. Dari Muzdalifah baru nanti batu kita sudah kumpulkan, lewat jam 12 malam kita bergerak menuju Mina. Jadwal tadi saya diperlihatkan oleh ketua kloter untuk rombongan pertama kayak kloter 3 insya Allah pertama ini akan dibolehkan lontar pukul 2. Berarti jam 2 malam kita sudah boleh bergerak nanti menuju Jamarot. Mudah-mudahan sehat semua. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan satu kloter kita bareng-bareng aja kita ya. Kita sama-sama, kita nggak ada lagi, nggak disekat-sekat rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, yang ada satu kloter aja kita semua ya. Amin. Kita akan bersama-sama, dipimpin oleh masing-masing rombongan, kita bersama-sama menuju Jamarot. Kita sama-sama jumroh, setelah selesai sama-sama kita periksa semua rombongan selesai, kita balik sama-sama. Dan jangan sampai ada jamaah yang tersesat. Apabila 1-2 orang tersesat, maka dia akan jauh dari tempat tenda kita. Karena nanti jalan menuju tenda itu berliku-liku. Dan apabila kalau kita salah jalan, bisa kita masuk ke tenda Turki, bisa ke Afrika, bisa ke Pakistan, bisa ke India, dan bisa ke Arab, tenda Arab. Maka hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa angkuh, hilangkan rasa tahu. Selalu kita berkata la haula wala quwata illa billah. Apabila kita melihat diri kita, merasakan diri kita ada rasa sombong, kita kembalikan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah akan membukakan lagi kebenaran buat kita. Setelah proses dari Muzdalifah, lewat jam 12 malam itu boleh meninggalkan Muzdalifah. Berapa jaraknya? 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit sudah boleh bergerak jamaah tuh. Dari Muzdalifah menuju Mina. Karena sebelum jam 12 itu mabit kita tidak afdol. Orang Saudi dulu berpendapat pergantian waktu di sini jam 11, jam 10. Tapi kita tidak pernah mau begitu. Yang namanya nisful lail, mu'zamul lail artinya sudah lewat dari jam 12. Mau lewat 1 menit, 2 menit, 10 menit, yang penting sudah bergerak. Bergerak jamaah ke Mina. Nah, di sini ada jalur tarodudi. Tarodudi artinya mobil itu berputar. Mengambil kita dari Muzdalifah, diturunkan ke, mengambil kita dari Arafah, diturunkan Muzdalifah. Dia berputar lagi, mengambil jamaah berikutnya, kurang lebih nanti jam 1, jam 2 akan terangkut semua ini jamaah yang berada di maktab-maktab dari Arafah ke Muzdalifah. Berkumpullah kita di Muzdalifah. Kita akan lihat nanti betapa saudara-saudara kita semuanya berpakaian begini. Sepanjang mata kita memandang adalah mereka semuanya munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta surganya Allah, minta cintanya kepada Rasulullah, minta bahagia dunia dan akhirat, semuanya sama dengan kita ya.
di Muzdalifah. Setelah dari Muzdalifah lewat jam 12 kita akan diangkut menuju ke Mina. Dari Muzdalifah ke Mina itu ada satu tempat kita lalui nanti, namanya Wadi Mu'assir. Wadi Mu'assir adalah salah satu tempat di mana Allah mengazab kaum tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yang datang dari negeri Yaman ketika itu. Mereka bercita-cita untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah, tapi baru sampai di lembah Mu'assir antara nanti Muzdalifah dengan Mina, Allah turunkan itu namanya Toiron Ababil. Burung-burung ababil yang jumlahnya ratusan ribu jutaan melemparkan mereka dengan batu-batu kerikil sehingga mereka seperti ulat yang terhancur, tercabik-cabik. Itu artinya apa? Allah tidak redho Baitullahnya diremehkan. Allah tidak redho Baitullahnya ingin dirusak. Allah tidak redho Baitullahnya ingin diganggu. Itulah kemuliaan Baitullah. Maka kita terhadap Baitullah ketika kita memandang Ka'bah, kita disunahkan membaca. Ketika kita sampai memandang Ka'bah, kita disunahkan membaca Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Feedbacknya, ya Allah, muliakanlah orang, muliakanlah baitmu Ka'bah al-Musyarrafah dengan kebesaran, keagungan dan kehebatan, kebesaran, keagungan, kehebatan dan kemuliaan. Tapi di situ bukan sampai di situ saja, doa itu diteruskan. Wazid man syarafau, dan muliakan juga orang yang memuliakan Ka'bah. Wazid man syarafau, dan muliakan, tambahkanlah kemuliaan orang-orang yang memuliakan Ka'bah. Tasrifan kemuliaan, wa ta'ziman keagungan, wa takriman, wa takriman dan kemuliaan. Begitu hebatnya Ka'bah. Maka ketika kita melihat Ka'bah, pandang dengan doa atau dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, 20 rahmat akan kita dapat. Kemudian kita tawaf 7 kali putaran, 60 rahmat kita dapat. Berarti sudah 80 rahmat. Ketika itu selesai, kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim atau sejajar dengan makam Ibrahim, dapat 40 rahmat. Maka 120 rahmat setiap waktu, setiap kali kita akan dapatkan di Baitullah. Luar biasa, luar biasa. Doa muter aja tuh antara 7 putaran, semua dari putaran pertama sampai putaran yang ke-7 mustajabah semuanya. Doa apa aja. Hati kita tertaut dengan Allah. Di atas Ka'bah ada namanya Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat tawaf di sana. Apabila kita tawafnya di muka bumi, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Ketika kita berdoa di sekitar Ka'bah, 70.000 malaikat mengaminkan doa-doa kita, insya Allah. Maka nanti kita akan perjalanan setelah kita dari Arafah, Muzdalifah, Mina, dan akan kewajiban dan bahkan rukun akan kita lanjutkan dengan namanya tawaf ifado dan sa'i. Kalau sudah tawaf ifado dan sa'i, legalah kita semua. Wajibnya, rukunnya sudah selesai semua. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya Rabb, kita baca Fatihah khusus buat jamaah kita kloter 3 dan seluruh jamaah Indonesia. Allah kasih sehat. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang sehat Allah tambah sehatnya. Yang kurang, yang semuanya sedang capek dan lelah, Allah berikan kekuatannya. Bitirkan niyah la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qirabil Fatihah. Saudara kita yang sakit di rumah sakit, kita doakan. Alhamdulillah ada kabarnya mereka sudah datang ke Arafah sekarang dan mereka sedang wukuf bersama kita. Cuma mereka sekitar jam 1, jam 2 harus balik lagi ke rumah sakit ya. Sudah ke rumah sakit tapi udah sah dia punya haji. Al-Fatihah. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.